Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hei bro, kamu tega sekali pada Jasmine. Bagaimanapun kalian sudah menikmatinya bersama-sama. Kamu harus tanggung jawab, ucap Kevin. Tanggung jawab? Bagaimana maksud kamu? Tanya Omar. Ya, kamu nikahi dia. Setidaknya nama baiknya sebagai wanita baik-baik tetap terjaga. Hanya kita yang ada di ruangan ini yang mengetahui kejadiannya. Dan aku dan Agus berjanji tidak akan membocorkan rahasia ini pada siapapun, jawab Kevin. Kalau bocor keluar sana, aku pastikan aku akan membunuhmu. Kamu yang menyebabkan semua ini, ucap Omar. Omar kembali menarik kerah baju Kevin dan hendak berkelahi. Omar memberi kode pada Agus untuk membawa Jasmine keluar. Sebaiknya Nona keluar dari ruangan ini, biar mereka menyelesaikan permasalahan mereka secara jantan. Agus mengajak Jasmine keluar. Jasmine berjalan dengan lemahnya ke dalam ruang kerja Omar. Aku mau pulang, pinta Jasmine. Baiklah, kalau itu mau Nona. Saya akan pastikan Tuan akan segera menghubungi Nona. Nona tidak perlu khawatir. Tuan kami adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Dia pasti akan menyelesaikan semua ini dengan Nona. Agus berusaha meyakinkan Jasmine. Jasmine melangkah keluar ruang kerja Omar dan berjalan dengan cepat. Dia ingin segera meninggalkan gedung ini secepatnya. Saat ini hatinya sangat hancur. Dia tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Sebentar saja, dia sudah menjadi wanita yang sudah tidak suci lagi. Jasmine menjalankan mobilnya menuju arah pulang. Dia mengirimkan pesan pada Sheila kalau hari ini dia tidak datang ke toko kue karena sedang tidak enak badan. Sesampainya di rumah, Jasmine memperbaiki riasan wajahnya, dihapusnya air matanya, dan dia memberikan polesan make up yang tipis ke wajahnya agar tidak terlihat kalau dia baru selesai menangis. Loh, tumben kamu pulang cepat hari ini sayang. Kamu tidak ke toko kue hari ini? Tanya mamanya. Enggak mah, aku lagi gak enak badan. Aku mau istirahat dulu ya mah, ucap Jasmine mengelak dari pertanyaan mamanya. Dia takut rahasianya akan terbongkar. Jasmine segera naik dan masuk ke dalam kamarnya. Setelah pintu terkunci, Jasmine kembali menangis di dalam kamarnya sampai dia tertidur karena kelelahan menangis. Di ruang kerja CEO. Gila lo bro, sakit banget pukulan kamu. Mana aku harus pura-pura tidak melawan lagi, ucap Kevin kesal. Itu balasan atas ide gila kamu, jawab Omar. Aku kira kamu bisa menyelesaikan urusan kamu sendiri. Ternyata aku harus ikut campur lagi, umpat Kevin. Kamu yang memulai, kamu juga yang harus mengakhirinya, jawab Omar tegas. Sekarang Agus sudah mengerti apa yang sedang terjadi pada dua sahabatnya ini. Aku kira kalian memang benar-benar berkelahi, ternyata hanya sandiwara, ucap Agus. Gimana akting kami? Tanya Kevin tertawa. Keren, aku saja mengira itu memang kejadian sungguhan. Aku rasa Nona Jasmine juga akan berpikir begitu, jawab Agus. Besok kita harus datang ke toko kuenya, kita harus menemuinya. Aku akan meminta maaf atas kelakuanku padanya yang dengan sengaja memberi obat perangsang dalam minumannya. Sementara kamu mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan padanya. Gimana, mantap kan ideku? Tanya Kevin dengan bangga. Kamu yakin dia akan mau menikah denganku? Tanya Omar tak yakin. Dia itu wanita baik-baik, pasti dia akan memikirkan nama baik keluarganya. Dia berpikir dia sudah melakukannya pada kamu. Mana mungkin ada pria lain yang mau menikahinya, ucap Kevin yakin. Sekarang zaman modern, Vin. Hal itu sudah tidak tabu lagi di masyarakat. Sudah merupakan hal biasa, jawab Omar. Dia wanita yang masih menjunjung tinggi sebuah kesucian. Tentu dia takut aib ini akan diketahui orang lain. Kalau dia menikah dengan pria lain, tentu aibnya akan terbongkar, jelas Kevin. Hah? Omar membuang nafasnya dengan kasar. Dia tidak menyangka dia telah berbuat sejauh ini demi mencari seorang calon istri.
Teringatnya mengapa bos tidak muntah saat berada dalam selimut dan memeluk Nona Jasmine? Tanya Agus penasaran. Iya, aku juga heran. Mungkin karena aku mencium aroma vanila dari tubuhnya. Wanginya manis, mengingatkan aku pada wangi kek dan roti, jawab Omar polos. Itu namanya jodoh, bro. Yakinlah, kamu pasti akan merasa nyaman berada di dekatnya, ucap Kevin. Bacot kamu, umpat Omar. Kevin tertawa melihat tingkah sepupunya itu. Sepertinya aku harus turun tangan pada pernikahan kalian. Kevin tersenyum jahil. Dia punya siasat baru untuk sepupunya ini. Lihat saja apa yang akan aku lakukan pada kalian berdua. Kevin tertawa dalam hati. Agus merasa ada sesuatu yang berubah pada bosnya. Tapi dia belum bisa memastikan secara nyata apa perubahan itu. Semoga saja perubahan yang lebih baik. Doa Agus buat sahabat merangkap bosnya itu. Jasmine menangis kencang di bawah pohon rindang di taman bunga yang sering dia kunjungi. Kali ini, keindahan taman ini tidak dapat menghapus kesedihan dan air matanya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku telah berbuat dosa besar. Maafkan aku ya Allah, teriak Jasmine. Dia kembali melihat sosok pria yang sedang berjalan menuju arahnya. Jasmine terlihat semakin ketakutan. Apa yang harus kukatakan padanya? Batin Jasmine. Pria itu semakin mendekat dan seperti biasa, dia berdiri tepat di hadapan Jasmine. Jasmine menundukkan pandangannya, bukan karena matanya perih karena silau, tapi kali ini hatinya yang perih karena terluka. Mengapa kamu menangis? Tanya sang pria. Aku sudah berbuat dosa besar yang aku sendiri pun tidak bisa memaafkannya. Jasmine berbicara sambil terisak. Sudahlah, semua sudah takdir, jangan kamu sesali, nasihat pria itu. Siapa sebenarnya kamu? Tanya Jasmine. Ini sudah kali ketiga mereka bertemu, tapi Jasmine tidak mengenal dan tidak bisa melihat wajah pria itu. Aku suami kamu, jawab sang pria. Seketika Jasmine mengangkat wajahnya dan menatap wajahnya. Astagfirullah, mimpi itu datang lagi. Sudah lebih 3 kali aku memimpikannya. Tapi kali ini pembicaraan kami lebih panjang dari biasanya. Siapa pria itu? Mengapa dia mengaku suamiku? Dan barusan dia menasehatiku. Apakah dia tahu kalau aku sudah tak suci lagi? Apakah dia akan tetap mau mengaku sebagai suamiku jika dia mengetahui bahwa aku tak suci lagi? Tangis Jasmine kembali pecah. Tok tok tok. Sayang, sudah sore. Kamu sudah bangun. Mama takut kamu ketinggalan sholatnya, ucap Mama Jasmine dari luar. Jasmine berhenti menangis. Iya mah, aku sudah bangun, baru saja, jawab Jasmine dari dalam kamarnya. Kamu baik-baik saja sayang? Tanya mamanya khawatir. Aku baik-baik saja mah, aku mandi dulu ya mah, takut waktu asarnya keburu habis. Jasmine menghapus air matanya, dia berjalan melangkah ke kamar mandi. Sore ini dia tidak bisa memanjakan dirinya dan berendam lama di bathtub untuk merilekskan tubuhnya karena waktu asar sudah tinggal sedikit lagi. Hari semakin sore dan akan segera memasuki waktu maghrib. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Jasmine melaksanakan sholat asar. Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu atas kesalahan besar yang sudah aku lakukan. Maafkan semua dosaku, hanya kepadamu aku berserah. Tolong bantu aku keluar dalam masalah ini dan berikanlah jalan terbaik untuk hidupku. Amin. Jasmine menutup sholatnya dengan doa panjang. Dia mengambil Al-Quran dan membacanya sambil menunggu waktu sholat maghrib tiba. Sambil mengaji, air matanya terus saja mengalir. Dia benar-benar merasa sangat berdosa karena telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Dia tidak bisa menjaga satu-satunya mahkota wanita yang dia miliki, yang selama ini dia jaga hanya untuk suaminya kelak.
Waktu sholat maghrib tiba, Jasmine menutup Al-Quran yang ada di tangannya dan menghentikan aktivitasnya. Dia segera melaksanakan sholat maghrib dengan penuh haru. Beribu penyesalan yang dia rasakan. Dia menyesal telah bertemu ketiga pria itu. Dia menyesal telah menjalin kerjasama dengan mereka. Dan dia sangat menyesal hari ini datang ke perusahaan itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan selalu datang terlambat. Tak ada gunanya lagi dia sesali dan tangisi. Jasmine bertekad akan menyambut masa depan dengan tegar. Dia tidak boleh lemah dan berlarut dalam kesedihan. Dia sangat yakin bahwa Allah Maha Penyayang tidak akan meninggalkannya dalam musibah ini. Pasti akan ada jalan keluar untuknya. "Sayang, kita makan yuk," ajak mamanya dari luar kamar. "Iya, Mah," jawab Jasmine. Jasmine menghapus air matanya. Dia memakai bedak tipis untuk menutupi wajah pucatnya dan keluar dari kamarnya untuk menikmati makan malam bersama kedua orang tuanya. "Kamu baru menangis, mata kamu terlihat sembab," tanya sang mama khawatir. "Iya, Mah, nangis sedikit tadi. Kepalaku tadi siang pusing sekali dan sepertinya aku flu berat," jawab Jasmine berbohong. "Maafkan aku ya Allah, aku sudah berbohong pada mama," doa Jasmine. "Habis makan kita ke dokter ya," ucap papanya. "Gak usah, Pa, tadi aku sudah minum obat. Nanti selesai makan, aku minum obat lagi dan istirahat. Insya Allah sembuh." "Mungkin kecapean saja, karena belakangan ini memang di toko lebih sibuk dari biasanya. Tubuhku masih belum terbiasa," jawab Jasmine menenangkan kekhawatiran orang tuanya. "Ya sudah, kamu makan yang banyak ya sayang. Setelah itu minum obat dan kembali istirahat ke kamar kamu," ucap mamanya lemah lembut. "Ya Allah, aku telah berdosa pada mereka. Seandainya mereka mengetahui apa yang aku alami, mereka pasti akan sangat kecewa dan terluka. Ampuni aku ya Allah, maafkan Jasmine." "Pah, Mah," batin Jasmine. Mereka menikmati hidangan makan malam tanpa bersuara. Malam ini, Jasmine tidak bercerita seperti biasanya saat mereka makan malam seperti ini. Kedua orang tuanya tidak curiga karena mereka mengira Jasmine memang benar-benar sedang sakit saat ini. "Aku balik ke kamar ya, Mah, Pah," ucap Jasmine. "Iya sayang, kamu istirahat lagi ya," jawab mamanya. "Jangan lupa minum obat," sambung si papa. Jasmine naik ke lantai atas menuju kamarnya dan kembali merenungi nasibnya.